Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar Anda pagi hari ini? Saya berdoa bahwa kita semuanya bangun dengan segar dan siap untuk menjalani hari yang Tuhan jadikan bagi kita. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh menjalani hidup di hari ini, kita hampiri Tuhan di dalam saat teduh kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab kita percaya bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, karakter manusia baru ialah menjaga hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Kata kudus sendiri bisa diartikan suci, murni, dan tidak bercela. Dalam bahasa Ibrani, kata kudus dari kata kados, dan dalam bahasa Yunani dari kata hagios, yang diartikan dipisahkan, dikhususkan, atau terpotong dari. Jadi, arti dari kata kudus dari bahasa aslinya menunjuk kepada setiap orang yang percaya yang dipisahkan dari dunia ini untuk maksud-maksud Tuhan. Itulah sebabnya di dalam Imamat pasal yang ke-20 ayat yang ke-26 dikatakan, "Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku." Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi ciptaan baru, kita menjadi manusia baru, kita dipilih oleh Tuhan, dipisahkan oleh Tuhan dari dunia ini untuk memenuhi maksud-maksud Tuhan. Kita dikuduskan menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Itulah sebabnya menjaga dan memelihara hidup kudus harus menjadi kewajiban bagi setiap orang yang telah menjadi ciptaan baru, yang telah menjadi manusia baru. Bagaimanakah caranya supaya kita bisa hidup kudus di hadapan Tuhan? Dari surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17, kita dinasihatkan. Yang pertama, terimalah didikan kebapakan dari Tuhan. Dalam ayat 10 dan 11 dikatakan, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, Alkitab menyebut bahwa kita adalah anak Allah. Sebagai anak Allah, tentu saja Bapa sangat mengasihi kita dan Bapa mendisiplin kita supaya kita memiliki karakter seperti yang dikehendakinya. Kalau kita dibiarkan di dalam dosa,
atau melakukan kejahatan, maka kita bukanlah anak-anak kandung dari Tuhan, tetapi kita adalah anak-anak gampang atau anak-anak haram. Itu yang dikatakan dalam surat Ibrani pasal yang ke-12 ini. Tetapi karena kita adalah anak Allah yang dikasihinya, itulah sebabnya Allah tidak membiarkan kita terus-menerus hidup di dalam dosa. Dia akan mendisiplin kita seperti seorang bapak mendisiplin anaknya. Kalau kita ingin memelihara dan menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan, relakanlah hatimu ketika engkau didisiplin oleh Tuhan karena sebuah pelanggaran, karena sebuah dosa yang engkau lakukan. Yang kedua adalah cabut akar pahit dari hati kita. Dalam ayat yang ke-15 dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Bagian kedua untuk kita menjaga hidup supaya kudus di hadapan Tuhan adalah mencabut akar pahit dari hati kita. Jadi kalau kita saat ini sedang kecewa dengan seseorang, sedang marah dengan seseorang, sedang sakit hati dengan seseorang, segera saja untuk kita melepaskan pengampunan sebelum akhirnya hati kita dikuasai dengan kepahitan yang melahirkan dosa, yang melahirkan hal-hal yang merusak dan akhirnya merugikan hidup kita. Yang ketiga adalah jangan tukarkan kekudusanmu dengan semangkok kacang merah. Dalam ayat 16-17 dikatakan, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Dari ayat ini kita diingatkan tentang Esau, bagaimana dia yang tertarik dengan semangkok kacang merah yang dimiliki oleh adiknya Yakub. Lalu kemudian dia memandang rendah hak kesulungannya dan menukarkan hak kesulungannya itu dengan kacang merah milik adiknya. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa semangkok kacang merah itu adalah nafsu yang rendah. Sesungguhnya hak kesulungan itu adalah hak yang istimewa yang Tuhan berikan, namun ditukarkan dengan nafsu yang rendah. Dan itulah sebabnya Esau kehilangan berkat yang luar biasa dan dia tidak akan mendapatkan lagi meskipun dia mencarinya dengan meneteskan air mata. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan biarkan kekudusanmu dirampas oleh nafsu yang rendah. Apa itu nafsu yang rendah? Nafsu yang rendah adalah percabulan, perzinahan, perselingkuhan, hal-hal yang kotor, hal-hal yang najis. Jangan kiranya persekutuan kita dengan Tuhan yang indah, yang terjalin dengan akrab itu, akhirnya menjadi rusak karena kita lebih mengedepankan nafsu yang rendah itu, sehingga kita kehilangan kekudusan. Karena itu, jangan pernah biarkan, jangan pernah tukarkan hak kesulungan kita dengan semangkok kacang merah, dengan nafsu yang rendah. Dengan mengikuti ketiga hal inilah, maka kita akan dapat menjaga dan memelihara hidup kita senantiasa kudus di hadapan Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tolong Tuhan Yesus, oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, untuk kami senantiasa menjaga hidup kami kudus di hadapan-Mu. Sebab firman-Mu mengingatkan bahwa tanpa kekudusan, kami tidak bisa melihat Tuhan. Kalau ada di dalam hati kami, sekiranya ada dosa dan pelanggaran, kiranya Tuhan singkapkan untuk kami dapat mengakuinya di hadapan-Mu. Kalau saat ini kami sedang didisiplin oleh Tuhan, biarlah kami memberi diri, merelakan diri untuk dihajar, dibentuk sebagai bukti bahwa Tuhan mengasihi kami. Dan kalau kami sedang tergoda untuk menukarkan hak kesulungan kami dengan semangkok kacang merah, dengan nafsu yang rendah, kiranya Tuhan menolong kami dan membebaskan kami dari godaan itu. Terima kasih Tuhan, berkati aktivitas kami hari ini,
Berkati semua yang dikerjakan oleh jemaat-Mu, buat berhasil, buat sukses, supaya melalui itu kami merasakan pemeliharaan Tuhan. Kalau ada yang sakit, Tuhan Kau jamah sembuhkan oleh kuasa bilur-Mu. Kalau ada yang susah, Tuhan Kau hiburkan, Tuhan Kau kuatkan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menjalani hidup di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus